Nabi palsu mungkin ya. Gak ada tema yang lain dah yang sudah Enggak deh. tema zaman berhala itu. Oh, makanya tadi kan Bro Wafi yang bilang temanya apa, aku tawarin itu. Iya, tema yang keren lah. Gini aja, tema Apa tuh Bro? ketuhanan tapi dari sisi trinitas dan tauhid secara eksistensinya per abad. Udah main dogma di situ. Loh, data lah, yang berbicara data. Apakah setiap abad pemahaman trinitas itu selalu konsisten atau tauhid yang konsisten? Gimana? Tauhid yang konsisten. Ya, Agak panjang kali nanti diskusi kita. Aku bisa sampai jam 12 aja masalahnya. saya bisa membuktikan setiap abad pemahaman Tritunggal itu nggak konsisten. Atau Bro aja yang bertanya deh, aku yang jawab gitu aja. Oke, Silakan. saya Gimana? tanya ya. Pertanyaan pertama. Nanti paling ku mirroring dikit aja paling ya. Kalau misalnya nanti nyerempet dikit gitu ya. Oke. Ketika Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, en arche en hologos, logos. Yohanes 1 ya. Iya, Yohanes 1 nomor 1. Sedangkan di dalam Kejadian 1 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, maka terang adalah jadi. Kalau kita melihat bahasa asli dari Kejadian dan Yohanes itu berbeda, yaitu antara logos dengan amar, memra. Nah, pertanyaannya, apakah logos ini adalah memra yang ada di Kejadian atau bukan, dan mana datanya? Monggo. Kalau dia perjanjian baru, logos itu bahasa Yunani kan Bro? Benar nggak Bro? Iya, Iya kan? jangan bertanya sesuatu yang para TK pun tahu gitu loh. Maksudnya Anda jawab perbedaan antara logos dengan memra dalam Kejadian 1 nomor 3, perbedaannya apa, dan apakah Yesus bagian dari amar tersebut? Datanya mana? Amar itu apa? Perintah perkataan. Oh, perintah. Berfirmanlah. Makanya berinilah gitu. Kalau berfirman di situ kan udah kata kerja. Jadi gini. Bukan. Aduh, tidak paham. Gimana? Gini. Kan yang tadi Bro bawa itu yang di Kejadian itu kan pakai bahasa Ibrani kan? Yang bilang itu bahasa Suryani siapa? Nah itu, kalau Bro membandingkan sementara perjanjian baru Yunani, terus Wafi itu bandingkan dengan yang di Kejadian Ibrani itu, nyambungnya di mana itu satu, ya? Kalau Anda tahu memra nggak? apa itu memra? Astagfirullahaladzim. Sampean pernah belajar Ibrani? Aku samakan persepsi dulu, Sampean pernah belajar Ibrani? sedikit. Oke, mantap, tidak paham. Gini aja lah, saya ubah pertanyaannya, nanti kemana-mana nanti itu. Gini pertanyaannya, Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Pertanyaannya, pernahkah Yesus mengajari Yohanes 1 ayat 1 kepada Yohanes? Datanya mana? Pernah mengajari. Ya. Kalau letterle itu enggak ada Bro, jadi gini, itu yang dinamakan dengan pengetahuan ini loh, pengetahuan pada mulanya firman, lalu bersama Allah, lalu adalah Allah. Nah, pengetahuan Yohanes ini kan hanya tercatat di Yohanes. Matius, Lukas, Markus nggak mencatat. Lah, Yohanes tahu dari siapa? Datanya mana gitu. Jadi kalau nanti lihat Bro, segala tulisan ya diilhamkan oleh Roh Allah tuh. Jadi kalau dibilang pernah nggak Yesus mengatakan itu? Berarti jawabannya Kita Roh meyakini. Kudus. Kenapa? Jawabannya Roh Kudus berarti. Iya, Roh Allah bekerja buat mereka dalam penulisan itu Bro. Sesimpel itu sih. Makanya kalau kita bicara dogma, ya jatuhnya ke sana sih Bro. Datanya ada nggak? Datanya ada nggak bahwa itu yang ngajari Roh Allah? Mana datanya? Di 1 Petrus tuh nanti baca aja segala tulisan ya yang aku lupa tuh 1 Petrus atau 2 Petrus gitu. Segala Petrus yang saya tanyakan Yohanes. Iya, artinya
dia menerangkan di situ segala tulisan yang ada di Alkitab ini diilangkan oleh Roh Allah. Sesimpel itu, bro. Kalau bilang apapun mana jawabannya, sumbernya? ya berarti apapun pertanyaannya Roh Kudus solusinya gitu. Ya kami mengiyakannya itu, semua diilangkan oleh Roh Kudus. Nggak bisa nggak sih dikuatkan dengan data bahwa Yohanes ini diajari Roh Kudus, datanya di mana gitu loh? Diajarin. Gimana kita mau bilang? Sama halnya beginilah. Sama halnya dengan Nabi Muhammad tuh. Ya. Itu kan menurut pengakuannya aja kalau dia dihilangkan dari Jibril tuh. Benar nggak? Ada nggak mengatakan, aku mengajari atau memberikan wahyu ini kepada Nabi Muhammad? Ada nggak kayak gitu? Kalau Nabi Muhammad, nanti akan saya samakan persepsinya dengan Yesus. Yesus mengatakan, cukuplah Bapa Allah menjadi saksi atas diriku. Nah, kalau Bapa Allah aja cukup jadi saksi atas Yesus, maka kenapa kalian bertanya Nabi Muhammad? Yang saya tanyakan bukan setingkat Nabi Muhammad atau Yesus. Yohanes yang kitabnya baru selesai hampir 1 abad setelah Yesus bangkit. Berarti kan dia mencatat itu sesuai perspektifnya pribadi. Karena tulisan Yohanes baru selesai berpuluhan tahun setelah Yesus diangkat. Nah, datanya mana kalau dia tahu dari Roh Kudus? Jadi gini, kalau tulisan itu memang berdasarkan pengalaman pribadi dia, ya, dari penulis itu. Kalau kau bilang tadi Bro Wafi, saksinya cuma Allah Bapa, ya enggak dong. Saksi tentang Yesus itu murid-muridnya juga, bro. Sekarang saksi tentang konteks apa nih? Tunggu, ketika Yesus mendapatkan firman, siapa yang tahu muridnya? Mendapatkan firman, dia sang firman itu. Saya nanya saksinya siapa ketika dia mengatakan Yohanes 17 nomor 8. Ya. Segala firman yang telah kau berikan kepadaku. Wes, saksi dari murid Yesus siapa ketika firman itu datang kepada Yesus? Nggak ada saksi. Nah, nggak ada saksi. Sama halnya. Berarti yang tahu Yesus itu dapat firman siapa? Kenapa? Yang tahu Yesus itu adalah dapat firman itu siapa? Ya dia sang firman itu. Dirinya Nah, sendiri. sama dengan Nabi Muhammad. Nah itu, cuman begini bro. Iya. Tapi begini, kesaksian tentang itu contoh ya, dia berbicara, ya, atau dia berdoa segala macam, ya dengan Allah Bapa tuh. Itu kan memang ada saksinya juga. Tapi kalau kalian bro, minta maaf ya. Kenapa? Siapa saksinya ketika Yesus di tengah-tengah malam berdoa sendirian? Murid-muridnya dong. Di mana datanya? Coba dibaca. Itu yang di Taman Getsemani itu. Coba dibaca datanya di mana? Coba saya buka. Coba saya buka. Buka lagi. Udah malam bro, lihat aja nanti di. Ayo dong buka data dong. Masa cuma lihat aja nanti di kitab mengungkapkan Injil. sesuatu tanpa data itu kurang apa ya? Kurang ilmiah. Biar di sini penonton juga tahu. Oh ternyata iya. Tengah malam Yesus itu berdoa, ada yang lihat, ada saksinya gitu loh. Itu aja di kitab Injil, ada Taman Getsemani itu judulnya. Ya, coba dibuka halaman berapa? Aduh, aku ini lagi nyantai, bro. Mana? Ini ada Alkitab nggak di situ? nggak ada lah, kalau Al-Quran ada. Macam mana kau mau bahas Alkitab nggak ada yang kau pegang? Lah, kalau kamu saja Kristen nggak pegang Alkitab, apalagi saya yang Islam. Aku pegang, cuma lagi Ya, nyantai buka kalau pegang. Coba buka. Lagi nyantai. Nah, kan? Ya, macam mana? Gimana lah orang ini mau diskusi apa enggak orang ini? Buka. Lucu ten ini. Masa Islam yang disuruh buka Bible? Alasan aja. Halo? Ya, halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, Bang. Tidak menarik diskusinya. Ya, mau diskusi apa, Bang? Mau ditanya atau bertanya? Ditanya juga bisa, bertanya juga bisa.
Oke, saya bertanya ya. Iya. Abang pernah belajar Ibrani? Aduh, belum ditanya, langsung dijeda. Saya baru bertanya, abang pernah belajar Ibrani? Langsung dijeda. Bang. Kenapa ini? Baru nanya, langsung kena jeda ini. Allah Karim. Cobalah teman-teman Kristen yang naik, yang diskusi itu agak serius gitu loh. Ketika ditanyain data mana, nanti saya ketika saya ditanyakan data ya saya akan sampaikan data saya gitu. Jangan kemudian ditanyain data saya lagi nyantai lah. Ada nggak Alkitab? Ada. Lah buka. Enggak lah, saya lagi nyantai. Ini alasan macam apa ini? Kamu belum tahu Mama Gufron kalian? Ya, gimana bang? Gimana bang? Abang pernah belajar Ibrani? Dia tahu kitab Ibrani. Bukan kitab Ibrani, bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani tidak mendalami bahasa Ibrani. Kalau Yunani? Yunani juga tidak mendalami. Saya baca Bible yang dalam bahasa Indonesia. Oke. Saya mau bertanya begini bang. Antara Markus dengan Yohanes itu ketika menulis kitab suci pasti ada Roh Kudusnya nggak bang? Ada. Pasti ada Roh Kudusnya kan? Iya. Ya. Nah, pada waktu membahas penyalipan, Markus mengatakan jam 9 pagi Yesus sudah selesai disalib. Kata Yohanes, Ya. jam 12 siang Yesus masih diadili, belum disalib. Nah, ini yang benar Roh Kudus yang mana ini? Markus atau Yohanes? Ulangi tadi apa yang tadi ulangi Markus dan Yohanes, maksudnya yang tertulis di dalam Bible. Jadi Markus mengatakan pada jam ketiga, Waktunya maksudnya perbedaan waktu. iya, Markus Tadi- mengatakan jam ketiga, jam 9 pagi, Yesus itu sudah selesai disalib. Penyalipan sudah rampung. Nah, tetapi Yohanes mengatakan pada jam ke-6, jam 12 siang, Yesus belum disalib tapi masih diadili di pengadilan oleh Pilatus. Nah, di antara kedua pendapat ini, Roh Kudus mana yang benar? Ya, Roh Kudus benar, kita bicara berdasarkan konteks. Markus menceritakan tentang persiapan Yesus disalibkan. Jam 9 pagi itu Demikian selesai. juga ini kan? dalam jeda waktu. Jam 9 pagi sudah selesai. Ya, kata Markus sudah selesai jam 9 pagi. Tapi kata Yohanes jam 12 siang itu masih diadili. Iya, kalau kata Markus dalam di jam 9 sudah selesai dalam konteks persiapan. Lah, selesai penyalipan. Coba Ah. dibaca itu, dibacaan apa? Bibelnya dibaca. Markus berapa? Oke. Markus berapa? Bentar. Nanti abang aja yang baca, nanti saya yang Ya, Markus berapa ya? menjelaskan. Nina yo doa nina saran yo kadong salam mo ka madebat mat sang apa? Markus 15 nomor 25. Markus 15 15 25. Minta bantu dibacakan bisa? Anda gak ada Bible tak bang? Saya sudah ngasih tahu nomornya loh. Seharusnya kewajiban Markus berapa? baca Biblenya itu Anda. Markus 15 nomor 25.
Coba. Kata Markus jam 9 pagi itu penyalipan sudah selesai. Tapi kata Yohanes jam 12 siang itu belum ngapa-ngapain. Ini Roh Kudus mana yang benar ini? Apakah Roh Kudus itu ada tingkatan senior atau junior? Atau penulisannya ini hanya sekedar seperti wartawan, tahu dari orang langsung ditulis saja? Atau metode penulisannya bagaimana? Kan kita tidak tahu. Nah, ini kita tanyakan kepada orang Kristen aslinya gitu teman-teman. Oh iya, sebelum dia menjawab, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, jawaban tuntas fitnah terhadap Islam, jilid 1 tema ketuhanan, bisa langsung hubungi nomor WhatsApp saya di profil ini. Cek di profil saya, ada nomor WhatsApp. Anda pegang buku ini, diskusi tema ketuhanan, oten sedunia tewas di hadapan Anda. Ya, gimana? Ini sepertinya dia lagi berdiskusi dengan Roh Kudusnya, teman-teman ya. Jadi di buku ini pada halaman 213. Ya, gimana Bang? Di situ dikatakan dikatakan jam 9 ia disalibkan, begitu. Iya, disalibkan. Tapi dalam Oke, sekarang sampai Anda buka di Yohanes 19 ayat 14 sampai 15, coba. Yohanes 19 nomor 14 sampai 15. Coba. Yohanes 19 nomor 14 sampai 15. Kata Yohanes, jam 12 siang Yesus belum disalib, tapi masih diadili. Jadi teman-teman yang minat buku ini menjawab semua fitnah orang-orang kafir, bisa langsung WhatsApp di nomor yang tertera di profil TikTok saya ini. Ada nomor WhatsApp, itu dicatat dan dihubungi. Ini tebel ya, hampir 300 halaman. Semua fitnah mereka sudah kita jawab. Gimana Bang? Masih ada atau sudah game over? Ini gimana ini? Abangnya ternyata belum pernah membaca Bible secara maksimal. Ini padahal tema penyalipan itu tema yang paling krusial di dalam keimanan Kristen. Ya, jadi untuk penyaliban Tuhan Yesus, penyaliban Yesus di jam 12 yang diberikan keterangan oleh Yohanes, di situ puncak penyalibannya. Yesus wafatnya di jam 3, mana itu diadili? Coba buka, coba baca, coba dibaca ini ya, saya bacain ya. Yesus diadili dalam paketnya bersamaan dengan dia disalibkan. Begitu. Bukan, itu diadili oleh Pilatus di pengadilan itu. Ini, coba baca diadili oleh konteksnya, Mas. pengadilan, tapi pengadilan terakhir yang Yesus alami adalah penyaliban. Bukan. Kita baca konteks ayat. Ya, kita baca perikopnya dulu biar gak salah paham abangnya. Gini, ini kita baca perikopnya. Di sana disebutkan Yesus disalibkan. Ya, jadi konteksnya bicara secara menyeluruh, bukan kita menafsirkan hanya satu ayat saja. Saya justru baca perikopnya, Bang. Saya justru baca ya, perikopnya Yesus disalibkan. Nah, kita tapi baca. di situ menceritakan Oke, ini ya saya baca ya. Saya baca ya. Yesus diadili dan itu paketnya sampai Yesus disalibkan. Itu ya, ceritanya. Oke, kita baca. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira ya jam 12. Ini ya. Ini saya baca Yohanes ya.
Ya. Hari itu ialah hari persiapan Paskah kira-kira jam 12. Kira-kira. Berarti ini bukan dari Roh Kudus. Kenapa? Kalau memang dari Roh Kudus, seharusnya bukan kira-kira. Masa Roh Kudus kira-kira? Kan seolah-olah nggak tahu pastinya gitu loh. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Jadi pembicaraan itu, ya, pembicaraan antara Pilatus, orang-orang Yahudi yang benci sama Yesus, dengan Yesus itu ada di pengadilan. Ini kira-kira jam 12 terjadinya. Ya. Kira-kira jam 12 terjadi perdebatan di pengadilan karena Pilatus tidak menemukan kesalahan Yesus satupun. Sehingga Pilatus bingung, ini orang ini mau disalibkan kenapa? Oh, nggak ada kesalahannya. Tapi karena dengkinya orang-orang Yahudi kepada Yesus, karena Yesus orang yang suci, maka Pilatus terkena fitnah dari orang-orang Yahudi ini. Itu pembicaraan itu terjadi di mana? Di pengadilan. Pada jam berapa? Kira-kira jam 12. Nah, sedangkan di dalam Markus 15 itu jam 9 pagi sudah disalib, sudah selesai. Nah, pertanyaannya, yang benar itu Yohanes atau Markus? Gitu. Jadi proses pengadilan yang dapat dibedakan dari Markus dan Yohanes itu hanya persoalan waktu, bukan persoalan Yang benar siapa berarti? yang disampaikan dalam filmnya. Berarti yang benar Yesus itu disalib Kita jam melihat yang sewaktu. Ya, enggak. Kalau Disalibkan jam 12. misalnya orang Islam nih bertanya, berarti Yesus disalib jam berapa pastinya berarti? Yesus disalibkan di jam 12. Lah, Berdasarkan di jam 12 masih ada di pengadilan ini. Jam 12 itu Pilatus Iya. masih ada di pengadilan, ngobrol masih sama Yesusnya. Jadi begini Bang. Ketika Iya. Yesus disalibkan, Yesus wafatnya di jam 3. Itu ring sewaktunya Yesus wafatnya di jam 3. Nah, dalam proses itu Markus menceritakan jam 9 dan Yohanes menceritakan di jam 12. Itu proses pada saat menjelang Paskah. Jadi hanya waktunya saja yang di situ mereka menceritakan. Markus menceritakan di jam 9, Yohanes menceritakan di jam 12, tapi finalnya di jam 12. Dan ketika Yesus wafat itu di jam 3. Keterangannya di mana di sini? Membuktikan baik Finalnya jam 12 itu di mana keterangannya itu? Itu nambah-nambah sendiri Anda itu. Bukan nambah sendiri, itu memang faktanya begitu. Enggak, yang Abang terangkan itu di mana ayatnya? Kok nggak sama dengan ini gitu loh? Maksudnya nggak sama apanya. Nah, Abang kan menjelaskan tuh secara detail tuh. Maksudnya ini ya menceritakan prosesnya. Ada yang jam 9, ada yang jam 12. Makanya, itu di mana keterangannya? saya Padahal di bilang. sini jelas. Ya, di sini jelas. Kira-kira jam 12. Makanya tadi saya bilang Pilatus di pengadilan ngobrol sama orang-orang Yahudi. Kira-kira jam berapa? Jam 12. Jadi jam 12 itu Yesus belum disalib. Masih di pengadilan, masih ngobrol antara orang Yahudi dengan Pilatus. Belum ada penyaliban. Nah, kata Markus, jam 9 pagi sudah selesai disalib. tidak ada bahasa selesai kata Markus. Coba Yesus disalibkan di jam 9. Kita buka. Dibaca Bang, coba dibaca. Adakah bahasa kata selesai? Markus. Di situ coba bahasanya Yesus baca dulu. disalib. Coba. Markus 15 nomor 25. Ini ya. Apa kata Markus? Nih. Hari jam 9, jam ketiga dalam Yahudi ya. Hari jam 9 ketika dia disalibkan. Berarti lafadznya Markus jam 9 itu adalah proses penyalipan, berbeda dengan Yohanes. Di Yohanes jam 12 siang, berarti selisih berapa jam? 10, 11, 12, selisih 3 jam. Nah, di jam 12 itu masih ngobrol di pengadilan.
Ayo. Jadi tadi saya sampaikan Markus menceritakan tentang kronologis penyaliban, toh. Demikian juga Yohanes menceritakan tentang kronologis penyaliban. Tapi berdasarkan keterangan Bible, Yesus wafat di jam 3. Ini. Makanya dalam ini ada yang jawab ini. waktu itu, Teman-teman Kristen ada yang jawab di bawah. Itu bukan hari yang sama, Wafi. Berarti 2 kali penyalibannya kalau harinya gak sama. Kalau harinya gak sama, ini ada ini ya. Teman-teman Kristen di bawah mau nyalahkan saya kan. Itu harinya gak sama, Wafi. Kalau gak sama berarti di 2 kali disalib Yesus itu. hari yang gak sama. Harinya sama, enggak, Bang. Bukan Abang? hari yang nggak sama. Sama menjelang Paskah, menjelang sama hari nggak, raya Bang? Paskah. Itu waktunya sama. Harinya sama. Nggak sama. Tapi Markus menceritakan kronologisnya Markus. Nah, kondisi yang dilihat langsung dialami oleh Markus menceritakan itu begitu. Tapi dia tidak menceritakan secara tuntas. Karena 4 Injil sinoptis ada kesamaan-kesamaan cerita di dalam Bible, tapi tidak semua dia menguraikan secara menyeluruh di dalam Biblenya, di dalam tulisannya begitu. Tapi puncaknya itu memang Yesus wafatnya di jam 3 begitu. Itu keterangan Anda itu keterangan Anda pribadi atau misalnya para pakar? Jadi begini Bang, jangan kita samakan apa yang dituliskan oleh Markus dan Yohanes. Maksudnya mereka menuliskan karena mereka adalah pengikut Yesus, otomatis mereka menuliskan berdasarkan kronologis yang terjadi, apa yang mereka alami di saat itu. Tapi yang pasti Yesus wafatnya di jam 3. Tidak ada kesalahan-kesalahan lain yang lebih menonjol tentang Yesus. Kan begitu. Itu keterangannya dari Jadi tidak perlu atau dari Bapak Pendeta? soal waktunya. Ya Bang, itu Bagaimana? keterangannya dari Abang pribadi atau dari Bapak-Bapak Pendeta? Jangan menjebak saya dalam pertanyaan. Para pendeta ini tidak menjelaskan seperti penjelasan itu. Abang ini murni dari Abang atau ada pendapat dari para menjelaskan pakar? hal yang real. Tidak perlu membawa-bawakan pendeta yang menjelaskan, bukan begitu. Kalau Ya kita gimana? menilai Berarti abang ini- kekurangannya Bible maupun kekurangan, Abang ini berpendapat pribadi berarti ya? kan banyak juga kekurangan. Abang Iya, berpendapat secara saya pribadi. berpendapat begitu karena berdasarkan kondisi yang terjadi dialami oleh para rasul, baik Markus maupun yang lain-lain, mereka berdasarkan kondisi waktu, kan begitu. Oke. Berarti kata-kata kira-kira jam 12 ini kira-kira perkataan Roh Kudus atau perkataan siapa Bang? Yang mengatakan kira-kira ini berarti statement dari Roh Kudus atau dari penulis? Penulis yang mereka menuliskan itu karena ada kekuatan Roh Kudus sehingga mereka bisa menguraikan tulisan. Kalau berdasarkan kemampuan kalau dari Roh tidak Kudus mungkin kenapa kira-kira? mereka bisa menguraikan itu. Kenapa kok kira-kira kalau dari Roh Kudus? Roh Kudus kan sudah tahu segalanya. Kok kira-kira? Gimana itu? Saya kasih contoh nih, contoh yang paling sederhana. Ketika kita dalam satu tempat lalu kemudian kondisi itu terjadi di siang hari misalnya, sementara kita tidak menggunakan jam tangan atau alat yang menunjukkan waktu, yang pasti dalam bahasa itu pasti bahasanya kira-kira begitu. Roh Kudus berarti harus Saya kasih butuh jam contoh, tangan. misalnya Bang ada di satu tempat. Oh itu pemahaman yang dangkal kalau seperti itu. Bukan Roh Kudus harus kita menggunakan jam tangan. Tapi situasi dan kondisi di saat itu memang mungkin dia tidak punya waktu yang tepat yang bisa memastikan ini jam 12 atau jam berapa. Makanya dia menuliskan kira-kira di jam 12 karena mungkin di saat itu siang hari. Begitu. Berarti Roh Kudus ini Jadi ternyata tinggal persoalan pengetahuannya waktu terbatas, aja. gitu ya. Berarti kan pengetahuan Roh Kudus terbatas, Bang. Bagaimana? Dia tidak
Berarti kan pengetahuan Roh Kudus itu terbatas kan? Bukan Jam aja bukan kira-kira. kemampuan Roh Kudus terbatas, bukan begitu. Jam aja dia kira-kira gak bisa Jadi nentuin. maksud saya bukan jam ajar ya kira-kira. Maksudnya pekerjaan Roh Kudus itu bukan seperti itu. Sebenarnya bukan persoalan jam begitu. Apa? Tapi yang menuliskan ini kan manusia biasa juga, kan begitu. Oh, Roh Kudus itu manusia biasa Tapi juga. pemahamannya bagaimana? Roh Kudus itu kan membantu pemahaman orang yang menulis kitab suci kan. Masa membantunya separuh-separuh masih Iya. kira-kira gitu, tidak bisa menentukan kapan sih disalibnya gitu. Bukan kemampuan orang bisa melahirkan narasi dan lain sebagainya, bukan hanya persoalan orang yang punya pendidikan saja, tapi hal-hal yang lebih ilahi itu adalah campur tangan Roh Kudus, kan begitu. Iya, iyalah, tak apa-apa. Mungkin abang gantian mau bertanya kepada saya. Saya mau bertanya tentang simbol halumina nas halumina Allah, kan begitu. Hubungan kalau di Kristen hubungan horizontal dan vertikal, begitu. Nah, Apa? kalau orang Kristen kepada saya tentang Islam. tentang salib, iya, kan kalau orang Kristen tentang salib itu dinamakan dengan hubungan horizontal dan vertikal. Kalau di Muslim disebut dengan halumina nas halumina Allah, dan begitu. Ya, terus? Jadi hubungan adalah hubungan antara Tuhan dengan umatnya, kemudian antara manusia dengan manusia. Bahasa sederhananya kan begitu. Gitu. Maksudnya kalau di Kristen kan dia menggunakan hubungan horizontal dan vertikal. Ya. Pertanyaannya apa? Nah, kalau dalam konteks orang Kristen itu simbolnya salib. Iya, Jadi, sudah abang ulang-ulangi dari tadi itu. Kira-kira Pertanyaannya apa? ya dari kesamaan itu saya pertanyakan apa maksud dari simbol halumina nas dan halumina Allah, kan begitu. Berarti ada kesamaannya begitu. Apa sih? Yang apa yang ditanyakan, Bang? Yang saya pertanyakan itu maksud halumina nas halumina Allah ini kan Halumina- sepertinya ada kesamaan dengan pengertian Kristen yang disebut dengan horizontal dan vertikal, kan begitu. Apakah ini persoalan kebetulan ada kesamaan antara maksud itu dengan yang dipahami oleh Kristen yang disebut dengan horizontal dan vertikal, atau seperti apa? Lafaz Allah sebagai simbol. Bagaimana? Lafaz Allah sebagai simbol yang Anda tanyakan. Iya. Lafaz Allah itu sebagai simbol adalah menunjukkan keagungan. Yang pertama, keagungan Allah. Karena Allah ini kan tidak bisa digambarkan. Allah ini tidak bisa dilihat oleh mata. Allah ini hanya bisa dirasakan keberadaannya, yaitu dengan adanya dunia ini. Maka salah satu simbol di dalam Islam adalah lafaz Allah. Lafaz Allah yang merupakan bahasa Arab dan merupakan lafaz yang a'raful ma'arif, paling makrifatnya isim makrifat, yang double makrifat, maka itu menjadi tanda keagungan, menjadi simbol kemuliaan di dalam agama Islam. Apakah sama dengan Kristen? Enggak sama. Teman-teman Kristen pakai salib, ya, pakai salib menunjukkan penyalipan. Justru kalau pakai salib itu berarti kan mengenang kesedihan. Abang kan pasti sedih ketika Tuhannya disalibkan. Yang menyalibkan itu orang Romawi yang bersekongkol dengan orang-orang Yahudi. Hari di mana Tuhan dibantai, hari di mana Tuhan dihinakan, hari di mana Tuhan disiksa oleh siapa? Oleh makhluknya. Ternyata diabadikan tanda itu.
Kalau kita tidak, Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk mengabadikan perihal-perihal yang sedih. Perihal yang sedih itu cukup kita mengatakan istighfar, berlindung kepada Allah. Tapi hari-hari kemuliaan, kebahagiaan itu yang harus diabadikan agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Begitu. You understand? Iya, maksud saya alumni NAS ini dan alumni Aula ini kan bicara tentang hubungan, hubungan antara Tuhan dengan umat, kan begitu, dan antara manusia dengan sesama manusia, hubungan sosialnya. Kalau yang dipahami oleh umat Kristen tentang horizontal dan vertikalnya demikian. Makanya kalau kita bicara lebih spesifik mengenai salib, di sini kan salib menyimbolkan sebuah penyelamatan, keselamatan yang dimiliki oleh orang Kristen, Keselamatan melalui Yesus, kan begitu. Bang. Iya. Di mana di dalam Bible, di mana Bang di dalam Bible bahwa orang benar disalib untuk keselamatan? Ada nggak hukum Tuhan? Hukum Tuhan nih di dalam Bible yang disalib adalah orang benar sebagai penebusan. Ada nggak hukum seperti itu, Bang? Bagaimana? Disebutkan nggak di dalam Bible salib itu adalah hukuman untuk penebusan? Orang yang benar disalib sebagai hukuman atau sebagai penebusan dosa. Ada nggak di dalam Bible? Ada. Di mana ayatnya? Saya kurang terlalu hafal ayatnya, tapi yang pasti ada. Nggak ada, Bang. Karena Nggak ada. lihat itu. Makanya ini, Bang. Ini, Bang, ya. Orang Itu sudah saya bahas di dalam buku saya. Ini ya. Jadi hukum salib itu, Bang, bukan hukum yang dari Tuhan, bukan hukum dari Tuhan. Nih, kita baca ya. Kita baca bareng-bareng. Penyalipan itu bukan hukum dari Tuhan, Bang. Tapi itu murni hukum yang ada dari orang-orang Romawi. Ya. Jadi hukum itu benar-benar datang dari orang-orang Romawi, Bang, bukan dari hukum Tuhan. Nih ya. Di buku ini, ya, bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, ya, Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam, jilid 1, tema ketuhanan, bisa hubungi nomor WhatsApp di profil saya. Ini ya, penyalipan Yesus, penebusan dosa atau eksekusi Romawi. Kita baca ini. Penyalipan sebagai eksekusi Romawi. Penyalipan adalah metode eksekusi yang digunakan oleh Kekaisaran Romawi untuk menghukum pelanggar hukum, terutama mereka yang dianggap sebagai ancaman politik. Yesus disalibkan oleh otoritas Romawi, bukan oleh otoritas Yahudi. Fakta bahwa Yesus disalibkan bukan dirajam, hukuman yang biasa digunakan oleh orang Yahudi. Menunjukkan ketika Yesus disalib, menunjukkan bahwa eksekusinya adalah tindakan politik oleh Romawi, bukan hukuman religius oleh otoritas Yahudi. Nah, maka dalam Britannica dijelaskan, ini website milik teman-teman Kristen ya, penyalipan paling sering digunakan untuk menghukum para penghasut politik atau agama, bajak laut, Buddha, atau mereka yang tidak memiliki hak sipil. Ini di dalam website resmi Britannica, orang-orang Kristen yang punya ini. Nah, tuduhan politik terhadap Yesus. Yesus dituduh sebagai raja orang Yahudi. Sebuah klaim yang dianggap sebagai ancaman terhadap otoritas Kaisar Romawi pada saat itu. Pontius Pilatus, gubernur Romawi di Yudea, melihat Yesus sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan ketertiban umum. Nah, meskipun Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus, tekanan dari para pemimpin Yahudi dan kekhawatiran atas atas potensi kerusuhan membuatnya memutuskan untuk mengeksekusi Yesus. Dalam salah satu website milik teman-teman Kristen semuanya sudah dijelaskan seperti itu. Nah, berarti penyalipan itu
tidak pernah ada di dalam hukum Tuhan, Bang. Penyaliban itu tidak ada. Bahkan di sini kita kasih keterangan begini nih ya. Implikasi teologis penebusan untuk siapa? Nah, jika Yesus dieksekusi oleh otoritas Romawi atas tuduhan politik, maka secara hukum kematiannya adalah sebagai hukuman atas pelanggaran terhadap hukum Romawi. Dalam konteks ini oleh Romawi ya, dalam konteks ini pertanyaan muncul. Jika kematian Yesus adalah eksekusi politik oleh Romawi, bagaimana hal itu dapat dianggap sebagai penebusan dosa bagi seluruh umat manusia? Beberapa sarjana dalam kekristenan berpendapat bahwa konsep penebusan dosa melalui kematian Yesus adalah interpretasi teologis yang dikembangkan oleh para pengikutnya setelah kematiannya, bukan klaim yang dibuat oleh Yesus sendiri. Bukan gitu. Wah, apalagi kalau kita membahas secara detail nanti nih ya, nih penebusan dosa atau drama kekuasaan Romawi. Kita bisa membacakan banyak data di sini ya, banyak data di sini bahwa Yesus ini tidak pernah mengklaim ya, kalau dia nanti disalib dia akan menebus dosa. Ada nggak Yesus mengatakan nanti di tiang salib aku akan menebus dosa? Ada nggak klaim Yesus seperti itu? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Gitu loh. Ada nggak Yesus pernah mengatakan nanti aku akan disalib untuk menebus dosa misalnya? Ada nggak Yesus bilang seperti itu? Kan nggak ada. Nggak ada. Yesus mengatakan, wahai kaumku, para jemaat mingguan yang saya hormati, misalnya nih, muslimin wal muslimat kalau umat Islam, bahwa saya datang ke dunia nanti saya akan disalibkan, maka kalian jangan khawatir, karena ketika saya nanti disalibkan berarti itu adalah penebusan dosa untuk kalian semua. Kan tidak ada dari Yesus seperti itu, tidak ada. Maka semoga anda terjamah, terpilih, diputar dan dicelupin. Kan tidak ada yang seperti itu kan. Yesus tidak pernah ngomong kayak gitu. Itu adalah interpretasi pribadi setelah kematian Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia akan disalib dan akan menebus dosa di tiang salib. Nggak ada. You understand? This, you must study hard, my sister. You must study hard. Terima kasih teman-teman. Brother, bukan brother lah, sister lah. Kalau brother itu harus dek, harus gitu dalilnya. Kalau brother. Pernah Yesus mengatakan bahwa dia akan mati di tiang salib untuk menebus dosa? Nggak pernah Yesus bilang gitu. Yesus nggak pernah bilang gitu. Jadi kalau cerita tentang Yesus akan ceritanya panjang. Kalau kita bicara tentang Yesus sampai pada puncak penyaliban, kan begitu. Kalau kita membahas dari awal panjang ceritanya. Memang secara langsung Yesus yang tertulis di dalam Bible itu menurut abang tidak ada begitu. Tapi kalau ada, kita melihat cerita dari mulai dari kitab Yahudi sampai ke Bible itu, ke perjanjian baru itu ada sinkronisasinya tentang Yesus disalibkan, mengenai tentang orang Israel menantikan raja yang akan datang. Di situ kan dijelaskan oleh Yesaya dan lain sebagainya. Jadi ceritanya garis lurus tentang Yesus di situ menceritakan banyak hal. Bagaimana supaya Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya melalui kematiannya. Yesus disalibkan begitu. Pernah Yesus mengatakan Yesus ke dunia itu sebagai enggak, Yesus pernah nggak sih, Pak? Sudah lupa, tapi enggak. Yesus pernah nggak sih bilang kalau dia nanti akan disalibkan untuk menebus dosa?
Ada, cuma saya lupa ayatnya. Di mana ayatnya, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ada, saya lupa saja ayatnya. Nggak ada. Kok nggak percaya ke saya sih, Pak? Saya itu sudah bolak-balik baca Bible Bapak. Nggak ada. Ya terserah Bapak, terserah Abang, nggak ada. Tapi menurut saya ada, karena saya juga pernah membaca itu. Ya, coba. Di mana ada dia mengatakan akan disalib untuk menebus dosa manusia? Nggak ada. Gimana? Mau dicari ayatnya? Kalau carinya lama, yang pasti saya pernah ingat itu ada. Bapak ini kan orang Kristen, seharusnya Bapak harus lebih semangat belajar lagi. Apalagi tema-tema penyalipan, Pak. Tema penyalipan itu adalah tema yang inti dalam dunia kekristenan. Jangan malas-malas. Teman-teman Kristen jangan malas-malas belajar. Karena tema penyalipan itu adalah tema yang paling inti dalam agama atau keyakinan kalian. Kalau tema itu Anda lemah, bagaimana Anda akan bisa menguasai tema yang lain? Tema penyalipan itu harus benar-benar dikuasai. Karena itu adalah ajaran pokok itu. Itu loh, masa bertahun-tahun, berpuluhan tahun jadi orang Kristen tema penyalipan belum menguasai, kan susah. Sama dengan saya, orang Islam. Pemahaman Islam yang paling inti adalah tauhid, mengesahkan Allah. Maka saya harus benar-benar menguasai. Saya harus benar-benar menguasai tauhid. Begitu sebagai keyakinan saya. Waduh, kemana dia? Teman-teman, saya pamit dulu ya. Anak saya kurang sehat, yang paling kecil kurang sehat, masih sakit, jadi nggak bisa lama-lama. Nanti dia bangun, saya harus bantu ibunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.